Selamat berjumpa kembali di channel Doc Barista. Kali ini kita akan membahas tentang kolesterol. Kolesterol merupakan zat lemak atau lilin yang terdapat pada semua sel tubuh kita. Bila dianalogikan seperti tembok rumah, batu bata yang disusun tanpa disemen akan mudah runtuh. Begitu juga dengan dinding sel, apabila tidak ada lemak, maka dinding tersebut tidak berbentuk. Kegunaan lemak bagi tubuh antara lain memproduksi hormon, vitamin D dan zat lain yang dibutuhkan dalam proses pencernaan makanan. Tubuh membentuk semua kolesterol yang dibutuhkan, dan kolesterol juga bisa didapat dari makanan seperti kuning telur, daging, dan keju. Dalam profil lemak darah kita kenal ada 3. Yang pertama adalah HDL atau dikenal dengan lemak baik. Fungsi dari lemak baik ini adalah membersihkan kelebihan kolesterol di dalam aliran darah yang kemudian dibawa ke hati untuk dibuang kelak dari tubuh kita. Yang kedua adalah LDL ataupun lemak jahat. Lemak jahat ini kebalikan dari lemak baik, yaitu yang dapat menyebabkan penyumbatan di dalam aliran atau pembuluh darah, sehingga dapat meningkatkan resiko penyakit pada jantung maupun otak. Yang ketiga, trigliserida. Lemak ini beredar dalam aliran darah di pembuluh darah dan berfungsi untuk menyimpan kalori dan menyediakan energi bagi tubuh. Yang disebut dengan total kolesterol adalah penjumlahan nilai HDL ditambah dengan LDL ditambah dengan gliserida. Hasil ini yang muncul bila kita lakukan pemeriksaan cepat kolesterol di klinik atau secara mandiri di rumah. Batasan kolesterol normal bila hasil di bawah 200. Batas ambang tinggi kolesterol bila nilai antara 200 hingga 239 sedang bila hasil di atas 240 maka disebut dengan kolesterol total tinggi di dalam tubuh. Apa yang akan terjadi bila kolesterol di dalam tubuh kita tinggi? Seperti pada gambar terlihat pembuluh darah yang normal, tidak ada penyumbatan atau penyempitan aliran. Tetapi bila terjadi peningkatan kolesterol di dalam tubuh, maka akan terjadi penyempitan pada pembuluh darah. Hal itu akan berpengaruh dengan tekanan darah juga. Semakin sempit maka tekanan darah akan meningkat. Karena penyempitan ini juga menyebabkan terjadinya penyumbatan oleh sel darah. Apabila sumbatan sudah total maka daerah yang berada di belakang sumbatan tersebut tidak akan mendapatkan nutrisi dan oksigen lagi yang dibawa oleh sel darah. Bila terjadi penyumbatan pada pembuluh darah utama jantung atau koroner maka akan menimbulkan penyakit jantung yang disebut dengan iskemik. Foto angiografi di sebelah terlihat adanya kekosongan pengisian zat kontras yang menandakan adanya satu sumbatan total dari pembuluh darah jantung tersebut. Kondisi tersebut akan menyebabkan iskemik, dan kita baru tahu kalau jantung kita mengalami iskemik yaitu setelah kita mengalami serangan jantung. Bila kondisi serupa terjadi pada pembuluh darah otak, maka kita akan mengalami stroke iskemik. Apa saja yang harus kita lakukan agar kolesterol tidak tinggi di dalam tubuh? Yang pertama, marilah kita mengkonsumsi makanan yang sehat. Hindarilah mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh seperti sosis, daging merah, mentega, segala macam gorengan serta kue-kue yang dipanggang. Sebaliknya, konsumsilah makanan yang mengandung lemak tidak jenuh seperti roti gandum, segala jenis ikan, minyak zaitun, alpukat, makanan yang kaya akan omega 3, kacang-kacangan, buah-buahan serta sayuran. Berikutnya, menjaga berat badan tubuh tetap ideal. Caranya adalah dengan melakukan olahraga secara teratur, mengurangi konsumsi lemak secara berlebihan, serta konsumsilah makanan yang tinggi protein. Selanjutnya, lakukanlah olahraga minimal 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Olahraga bisa macam-macam, ataupun paling tidak, sediakanlah waktu 10 hingga 15 menit untuk melakukan jalan kaki. Yang terakhir, berhentilah bila Anda masih merokok. Potensi terkena penyakit jantung pada perokok adalah 2-4 kali lebih besar ketimbang yang tidak merokok. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga informasi yang dibagikan ini sangat bermanfaat bagi Anda. Bagikan video ini ke orang-orang yang Anda kasihi agar mereka juga mendapatkan pengetahuan yang benar. Silahkan tuliskan di kolom komentar, pertanyaan, saran, masukan, serta topik apa yang ingin kami angkat berikutnya. Akhir kata, tetap jalankan protokol kesehatan. Salam sehat satu cangkir.